dengan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Tadi beberapa Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan kepada kami, kepada panitia melalui chat, WA chat, kemudian ada Zoom chat. Nah, apa saja yang disampaikan? Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan SPP IRT. Apa bedanya SPP IRT dengan MD? Itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Aan. Saya akan mengulangi beberapa hal sedikit saja karena yang tadinya ada di Bu Aan, mungkin kita akan coba bisa kita bisa elaborasi yang ada di SPP IRT. Semoga saja filenya terlihat dan suara saya terdengar dengan jelas. Bapak Ibu sekalian yang saya saya hormati, ada hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga dan perizinannya. Karena tadi seperti dari Jawa Barat atau dari mana ya tadi katanya ini mati di sini OSS-nya dan seterusnya, terus kami bagaimana? Nah, kita akan coba mendiskusikan itu sekarang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa pemerintah berusaha untuk mempermudah perizinan berusaha bagi Bapak Ibu sekalian. Dari semua sektor. Salah satunya adalah sektor perizinan berusaha untuk pangan olahan. Yang dimudahkan yang mana? Semua. Jadi perizinan berusaha untuk industri rumah tangga pangan juga dimudahkan. Tadi Bu Aan juga sampaikan perizinan berusaha untuk pangan yang MD itu juga dimudahkan. Ini dimudahkannya berdasarkan PP 5 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. PP 5 2021 ini tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko. Nah, pada batang tubuhnya itu pasal 120 jelas-jelas menyampaikan bahwa perizinan berusaha untuk pangan olahan industri rumah tangga pangan yang diproduksi oleh UMK merupakan bagian dari perizinan pada sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, Badan POM, karena sektor obat dan makanan, tentu saja Badan POM harus menyusun ini meskipun perizinan ini diberikan oleh daerah. Kalau yang tadi MD diberikan oleh Badan POM. Nah, sekarang SPP IRT diberikan oleh daerah. Daerah yang mana? Daerah kabupaten kota. Dasar hukum pemberian SPP IRT itu ada di 6 tempat nih. Ada di Undang-Undang Pangan, ada juga di PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kemudian ada di Perbadan POM 22 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, para pelaku industri rumah tangga pangan pasti paham dengan peraturan Badan POM 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Itu masih berlaku enggak? Masih berlaku isinya, tapi tata caranya sudah diubah. Kemudian ada juga Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tadi sudah saya sampaikan. Ada kemudahan-kemudahan berusaha yang dituangkan di PP 5 tahun 2021. Kemudian PP 5 tahun 2021 diturunkan menjadi ke dalam peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021. Di dalamnya ada standar kegiatan berusaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu sebelumnya bahwa industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disebut industri rumah tangga pangan atau IRTP
adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Tadi saya dengar Bu Aan sudah sampaikan bahwa boleh saja yang di rumah tangga MD asalkan dapurnya terpisah. Nah, kalau PIRT dapurnya sebetulnya masih bisa sama, tapi harus betul-betul dijaga untuk tidak saling mencemari. Kalau saya masak sayur asem, kemudian yang saya jual adalah nugget, kalau tercampur nuggetnya jadi asem. Oleh karena itu perlu adanya semacam SOP bagaimana caranya Ibu sekalian membersihkan. Nah, ini kan memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Tempat tinggal itu apa saja? Ya rumah Bapak Ibu sekalian lah, dengan peralatan pengolahan pangan yang sifatnya manual hingga semi otomatis. Ini tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian, karena tadi itu di tempat tinggal, maka sarana-sarana yang tidak di tempat tinggal tidak termasuk IRTP. Yang pertama, apabila beroperasinya bukan di rumah tinggal. Ya, bukan di rumah tinggal. Di mana? Di kawasan industri, di toko, dimanapun di luar rumah tinggal. Nah, yang kedua, beroperasinya misalnya di mall, di kawasan industri dan sejenisnya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang ketiga, menggunakan peralatannya sudah otomatis. Kalau sudah otomatis, kemungkinan ininya sudah besar, kapasitas produksinya besar. Kalau kami dari Badan POM bicara tentang resiko. Kalau resiko itu adalah tingkat resiko kali banyaknya kemungkinan resiko. Banyaknya kemungkinan resiko, makin besar kapasitas, maka makin resikonya akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, untuk peralatan otomatis atau peralatan tertentu yang khusus tadi disebut nih retort misalnya oleh Bu Aan, maka itu MD. Nah, Bapak Ibu sekalian, pangan yang mana yang dapat diberikan SPP IRT? Yang pertama, jadi industri rumah tangga pangannya sendiri kan ada dua ya kriterianya tadi, di tempat tinggal dan menggunakan alat yang manual sampai dengan semi otomatis. Sekarang pangannya yang dapat didaftarkan yang mana? Yaitu yang sesuai dengan kelompok jenis pangan pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018. Di luar ini tidak boleh. Kemudian produk-produknya apa saja itu di Peraturan Badan POM 22 2018 adalah produk pangan olahan kering. Kemudian tadi juga disebut masa simpannya lebih dari 7 hari di suhu ruang untuk pangan yang sesuai Peraturan Badan POM 22 2018 apabila dia masa simpannya 7 hari atau lebih di suhu ruang, maka dia harus SPP IRT. Nah, kalau kurang dari 7 hari bagaimana? Tidak perlu izin edar. Kemudian pangannya terkemas dan berlabel. Kemudian merupakan pangan produksi dalam negeri, jadi bukan diimpor, kemudian di sini direpacking, kemudian menjadi didaftarkan SPP IRT. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu tempat produksinya di mana. Kemudian yang tempat produksinya seperti apa, nggak ketahuan itu. Kemudian yang namanya SPP IRT tidak boleh mencantumkan klaim.
Kemudian apa saja sih jenis pangannya? Jenis pangannya ada 15 ini di Peraturan Badan POM 22 tahun 2018 itu ada 15 jenis pangan. 15 jenis pangan itu adalah yang pertama hasil olahan daging kering. Contohnya abon sapi, dendeng. Yang kering ya Bapak Ibu sekalian, ada juga dendeng basah soalnya. Kalau dendeng basah, nah bisa jadi pangan siap saji. Kemudian kalau dia disterilisasi dengan alat tertentu, maka dia harus MD kalau dendeng. Nah, kemudian yang kedua, dendeng ini ya, dendeng basah ya. Kalau ini dendeng kering yang dimaksud ini adalah dendeng kering. Kemudian yang kedua, hasil olahan ikan kering. Hasil olahan ikan kering itu misalnya keripik ikan, ikan asin kering. Kemudian yang ketiga, hasil olahan unggas kering. Contohnya abon ayam. Kemudian unggas-unggas yang lain bisa juga dendeng kering tapi dendeng ayam begitu. Sekarang sudah mulai ada tuh. Kemudian selanjutnya hasil olahan sayur. Contohnya keripik bayam, keripik jamur. Keripik itu kering ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, hasil olahan kelapa, contohnya serundeng. Serundeng itu juga kering, mirip abon, karena dia dikeringkan seperti itu, digoreng sampai kering. Kemudian yang keenam, tepung dan hasil olahannya, contohnya snack makanan ringan. Kemudian yang ketujuh, minyak dan lemak, contohnya minyak zaitun, minyak salad. Kemudian contohnya yang lain lagi ada kelapa, minyak kelapa ada tuh. Kemudian selai jelly, sejenisnya selai buah, jelly agar. Nah, jelly-jelly yang dan selai ini tentu saja karena dia mengandung gula yang sangat tinggi, di mana gula itu dalam kadar yang sangat tinggi dia juga bisa mengawetkan. Kemudian gula, kembang gula, madu, contohnya sirup, fruktosa, sirup jagung. Nah, tadi disampaikan gula dalam dalam konsentrasi atau dalam kadar yang sangat tinggi itu bisa bisa memberikan efek mengawetkan karena tidak ada jamur, tidak ada bakteri yang sanggup tumbuh di situ. Kemudian yang ke-10 kopi, teh kering. Contohnya kopi bubuk, serbuk teh. Bumbu-bumbu, tapi bumbu-bumbunya harus kering. Bumbu kering, bumbu pecel boleh nggak? Itu kan basah. Bapak Ibu sekalian, bumbu pecel bukan yang basah ya. Yang betul-betul kacangnya baru digoreng. Kemudian bumbu-bumbunya digoreng, ditumbuk bersama. Nah, goreng kan? Bukan basah. Kemudian rempah-rempah, contohnya bubuk ketumbar. Minuman serbuk itu contohnya serbuk jahe. Kemudian minuman serbuk jahe, minuman serbuk kunyit, asem misalnya seperti itu. Hasil olahan buah, manisan buah, kismis. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi misalnya kuaci, sukro dan lain-lain. Nah, ada pangan-pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPP IRT. Ini jelas-jelas harus MD, yaitu pangan olahan tertentu yang diperuntukkan untuk konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Kemudian, pangan steril komersial. Pangan steril komersial itu dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian disterilkan dengan cara tertentu, biasanya menggunakan retort. Kemudian pangan yang diproses dengan pasteurisasi, susu pasteurisasi itu tidak boleh SPP IRT. Nah, ada juga nih pangan yang diproses dengan pembekuan atau pangan beku atau frozen food. Itu juga harusnya MD, tidak boleh SPP IRT. Nah, kemudian pangan-pangan yang berisiko tinggi. Kalau tadi adalah pangan-pangan yang ini. Pangan-pangan yang berisiko tinggi seperti nugget,
bakso, sosis, minuman cair, itu semuanya tidak boleh, tidak diizinkan untuk diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, kecuali bentuk yang siap saji atau segera dikonsumsi dan tidak disimpan dalam lemari pembeku atau pendingin. Yang namanya bentuk siap saji langsung dikonsumsi, segera dikonsumsi, meskipun pada saat pengantaran itu diantar dalam suhu dingin. Kemudian slide selanjutnya kita bahas tentang kemasannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kemasan. Di dalam SPPIRT itu ada kode-kode. Kode-kodenya nomor SPPIRT salah satunya adalah jenis kemasan. Saat ini kemasan-kemasan yang mungkin digunakan adalah gelas, plastik, karton, kaleng. Kemudian aluminium foil, lain-lain itu seperti ini, daun, komposit, atau kemasan ganda. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kemasan-kemasan ini yang paling penting adalah kemasan-kemasan ini food grade ya Bapak Ibu sekalian. Ditandai dengan apa? Kalau plastik itu sudah ada tandanya. Tandanya adalah ada gambar garpu dan gelas kaki. Itu tandanya adalah food grade begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah label. Di dalam label itu harus mencantumkan minimal informasi-informasi ini. Informasi-informasi ini adalah nama produk, nama dagang, kemudian bisa bergambar, bisa tidak bergambar. Kalau bergambar, misalnya gambarnya buah, ya berarti isinya buah. Nggak boleh gambarnya buah, isinya hanya esens. Jadi jangan membohongi pembeli. Kemudian ada syarat penyajian. Kemudian ada halal kalau misalnya sudah punya halal. Kalau nggak punya halal gimana? Segera kita urus segera Bapak Ibu urus ya. Kemudian ada nama dan alamat produsen. Ada isi bersihnya berapa, ada nomor PIRT-nya. Izin edarnya kebetulan izin edar PIRT, ada tulisan PIRT dan 15 digit. Yang menentukan nomor ini, siapa yang menentukan nomor ini adalah pada saat Bapak Ibu sekalian mengurus ke PMPTSP di masing-masing kabupaten kota tempat kedudukan dari industri rumah tangga pangan, akan keluarlah nomor ini. Kemudian di bagian lain, itu tadi di bagian utama. Sekarang ada bagian lain itu ada isinya komposisi, kemudian ada petunjuk penggunaannya, ada kode produksi, dan ada tanggal kadaluarsa. Satu lagi yang belum masuk di sini adalah ada informasi nilai gizi. Nah, rancangan label ini sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label. Bapak Ibu sekalian dapat mendownloadnya, dapat melihatnya di istanaumkm.pom.go.id atau di sppirt.pom.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan, ada pencantuman informasi nilai gizi sekarang. Pencantuman informasi nilai gizi adalah ada di bagian lain ya. Di bagian lain itu ada pencantuman informasi nilai gizi. Sekarang harus ada. Nah, informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan not gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Format yang dibakukan ada di bagian tengah ini yang warnanya putih. Kemudian informasi yang wajib dicantumkan adalah takaran sajinya berapa besar. 1 kali takaran saji itu yang dihitung zat gizi yang wajib dicantumkan.
Kemudian jumlah sajian berkemasan, catatan kaki, zat gizi yang waktu perlu dicantumkan apa saja, energi total, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, saya tidak tahu caranya bagaimana. Bapak Ibu sekalian dapat mendownload Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2020 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil. Di dalamnya ada cara-caranya dan kemudian ada informasi nilai gizi untuk 42 jenis pangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang ketika kita sudah paham bagaimana memproduksi, kemudian bagaimana label itu disusun, lalu apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu sekalian, tentu saja Bapak Ibu sekalian mestinya mengurus izin edar SPPIRT khusus untuk pangan industri rumah tangga. Ingat ya, pangan industri rumah tangga itu diproduksi di tempat tinggal dengan menggunakan alat manual sampai dengan otomatis, semi otomatis, dan pangan-pangan jenisnya itu ada di Peraturan Badan POM 22 tahun 2018, terdiri dari 15 jenis tadi. Nah, ketika saya mempunyai ciri-ciri yang tadi, saya berada di rumah tinggal, di tempat tinggal produksi saya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan alat manual kok, cuman goreng doang gitu. Yang ketiga, yang saya produksi adalah keripik bayam. Cocok dong kalau seperti itu. Tentu saja Bapak Ibu sekalian perlu mengajukan izin edar kepada DPM PTSP Kabupaten Kota setempat, di mana industri rumah tangga pangan Bapak Ibu sekalian berkedudukan. Nah, apa saja yang akan dilakukan itu izin edarnya disebut standar pemenuhan komitmen produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT. Nah, SPPIRT ini merupakan perizinan berusaha, penerbit izinnya pemerintah daerah, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian bentuknya adalah sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan industri rumah tangga. Ada nomornya tadi disebut ya, PIRT 15 digit. Kemudian berdasarkan Peraturan Badan POM 22 tahun 2018 itu ada jenis-jenisnya tadi. Kemudian ada yang bagaimana cara memproduksinya dan seterusnya. Itu masih berlaku karena tidak bertentangan dengan PP 5 tahun 2021. Nah, perizinan SPPIRT itu termasuk tingkat perizinan menengah rendah. Karena dia menengah rendah, maka sertifikat komitmen. Yang namanya komitmen itu sekarang saya mendapat SPPIRT, maka 3 bulan sampai 6 bulan ke depan saya harus memenuhi komitmen itu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau tidak memenuhi komitmen, maka nomor SPPIRT Bapak Ibu sekalian bisa dibekukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, standar-standar yang digunakan pada saat pengurusan SPPIRT ini adalah standar-standar terkait dengan untuk Bapak Ibu sekalian coba dilihat Perbadan POM 22 2018 karena masih berlaku. Untuk pemerintah kabupaten kota tentu saja ada pemeriksaan sarana. Kemudian ada standar sarananya seperti apa, itu ada di Peraturan Badan POM juga. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bedanya antara SPPIRT yang lama dengan yang baru bagaimana? Ini kan di kabupaten kota sedang down atau sedang close atau sedang tidak bisa beroperasi OSS-nya. Kami akan jelaskan. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian itu mengurusnya 3 bulan SPPIRT. Jadi mulai dari pemohon SPPIRT login
Kemudian DPM PTSP menerima permohonan Bapak Ibu sekalian, dilengkapi dengan semua persyaratan. Persyaratannya adalah sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan nilai minimal 60, kemudian pemeriksaan sarana IRTP dengan level 1 atau 2. Nah, kemudian setelah itu Dinas Kesehatan akan memeriksa sarana ibu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Dinas Kesehatan akan menerbitkan rekomendasi. Rekomendasinya dikirimkan ke PMPTSP, baru PMPTSP menerbitkan SPP IRT dalam waktu 3 bulan. Sekarang dengan kemudahan berusaha, tadi sudah disampaikan pertama kali tentang kemudahan berusaha, menjadi hanya 1 hari. 1 hari itu apa saja? Kita coba lihat sebelah kanan ya. Pemohon SPP IRT login ke website OSS atau datang ke DPM PTSP. Kemudian silahkan menginput kelengkapan data di OSS. Kalau data di OSS itu harus ada NIB, Bapak Ibu sekalian, berarti harus ngurus NIB dulu. Kemudian login ke aplikasi SPP IRT. Setelah itu harus mengunggah data produk dan upload rancangan, label, dan pernyataan komitmen. Jadi ada data produk diunggah, ada upload rancangan label juga, ada juga upload pernyataan komitmen. Lalu diterbitkanlah SPP IRT. Nah, komitmen-komitmennya apa saja? Komitmennya yang pertama, saya akan mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, saya akan memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau higiene sanitasi dan dokumentasi. Yang ketiga, saya akan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Bentuknya seperti apa? Ada di dalam, semuanya ada di dalam aplikasi. Nah, komitmen ini harus dipenuhi selama 3-6 bulan Bapak Ibu sekalian. Dalam 3 bulan Bapak Ibu sekalian belum memenuhi komitmen, sudah ada yang mengingatkan dari Dinas Kesehatan. Nah, kemudian kalau 6 bulan kemudian tidak dipenuhi komitmennya, berarti nomor Bapak Ibu sekalian yang sudah didapatkan di hari pertama tadi, itu bisa dibekukan. Kalau dibekukan berarti tidak boleh digunakan. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan, maka Bapak Ibu sekalian melanggar hukum. Ya. Kemudian komitmennya itu persyaratannya untuk mendapatkan standar pemenuhan komitmen tadi atau SPP IRT apa saja ininya. Yang pertama, pasti jenis pangannya harus sesuai. Jadi peraturan Badan POM 22 2018 tadi. Kemudian harus produksi dalam negeri, tadi sudah disampaikan. Kemudian bisa juga sih berdasarkan kontrak maklunnya dengan industri juga dari dalam negeri. Nah, kemudian ada juga komitmen itu ada persyaratannya. Persyaratan umumnya adalah Bapak Ibu sekalian boleh pelaku usaha perseorangan, tapi juga boleh non perseorangan. Jadi bisa juga yayasan misalnya, koperasi misalnya, CV atau persekutuan firma. Kemudian pelaku usahanya harus mengurus SPP IRT sesuai lokasi usaha. Lokasi saya di Ciracasnya dekat Cimanggis. Dekat banget. Selisih 2 meter saja sudah Cimanggis karena di perbatasan ini ceritanya. Saya lebih dekat mengurus ke Depok, tetap tidak boleh. Jadi tetap saja wilayahnya Ciracas, berarti mengurusnya di Jakarta Timur. Meskipun lebih dekat ke kota atau kabupaten tetangga, tetap saja harus sesuai dengan wilayah lokasi di mana Bapak Ibu sekalian tinggal ininya.
Kemudian yang kedua, data pangan olahan industri rumah tangga yang didaftarkan apa saja tuh? Kemudian pernyataan mandiri atau komitmen tadi, self declaration of conformity. Nah, kemudian itu isinya apa saja? Yang tadi saya sebutkan, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan CPPBIRT atau higiene sanitasi dan dokumentasi, dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan. Ada persyaratan khususnya, yaitu harus mengupload rancangan label dan mengacu peraturan Badan POM mengenai keamanan mutu manfaat gizi pangan olahan industri rumah tangga. Sarananya pun tadi sarana industri rumah tangga, dan Dinas Kesehatan akan melakukan pengawasan selama 3 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengawasannya apa saja itu yang dilakukan? Kalau komitmennya memenuhi atau mengikuti penyuluhan keamanan pangan, maka dibuktikan dengan sudah ada sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan postes minimal 60. Kalau belum, berarti belum memenuhi komitmen. Nah, tindak lanjutnya apabila Bapak Ibu sekalian belum, maka Bapak Ibu sekalian boleh mengajukan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan BIMTEK penyuluhan keamanan pangan oleh tenaga penyuluh keamanan pangan yang kompeten, yaitu dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Buktinya sudah memenuhi komitmen apa? Hasil pemeriksaan sarana. Kalau sarananya belum diperiksa, maka Bapak Ibu sekalian mengajukan ke Dinas Kesehatan. Sarana saya tolong diperiksa, saya sudah siap untuk diperiksa. Nah, kemudian yang ketiga, memenuhi label, maka bukti komitmennya adalah label dan iklan sesuai ketentuan. Labelnya kan tadi ada ya Bapak Ibu sekalian, ini persyaratan khususnya kan rancangan label. Jadi akan dilihat rancangan labelnya sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai masih bisa didampingi. Didampinginya adalah di 3 bulan kedua. Artinya kan ada 6 bulan ya, 3 plus 3. Nah, 3 yang kedua inilah yang akan dilakukan pendampingan. Bapak Ibu sekalian, menu utama untuk melakukan mengikuti penyuluhan keamanan pangan nilai postes minimal 60 adalah yang pertama, peraturan perundang-undangan di bidang pangan, kemudian ada keamanan dan mutu pangan, ada teknologi proses pengolahan pangan, ada prosedur operasi sanitasi yang standar, jadi SSOP diajarin nanti. Kemudian cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga pangan, bukan hanya diajarin, tapi juga akan diajak untuk menggambar denah ruangannya, alur produksinya, kemudian komposisi, pemilihan bahan baku, dan seterusnya. Kemudian ada penggunaan BTP. BTP tadi sudah disampaikan oleh Bu Aan. BTP-nya yang mana? BTP tentu saja yang tidak mempunyai maksimal. Nah, jadi diperbolehkan, tapi hanya BTP yang tidak mempunyai maksimal. Kemudian persyaratan label dan iklan pangan. Kemudian ada materi pendukung, yaitu pencantuman label halal dan etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis industri rumah tangga pangan. Di etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis industri rumah tangga pangan, termasuk diajarin bagaimana untuk masuk ke marketplace misalnya seperti itu, bagaimana manajemen keuangan misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua tadi komitmen kedua kan pemeriksaan sarana ya, sarananya harus levelnya 1 atau 2. Formulir pemeriksaannya adalah seperti ini formulir pemeriksaannya diserahkan kepada Dinas Kabupaten Kota ini. Kami tidak menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi yang ada di Bapak Ibu sekalian adalah seandainya Bapak Ibu sekalian, maaf saya balik kembali nih di sini,
di huruf E, cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga pangan. Apabila Bapak Ibu sekalian di sini mengikuti penyuluhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan lulus di sini pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan. Kenapa? Karena materinya kurang lebih sama dengan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ada perizinan SPPIRT pada OSS RBA. Jadi ada integrasi nih. Ngurusnya bagaimana ya? Saya sudah ngurus NIB nih, tapi kok berhenti? Nggak ada ininya. Sekarang ngurus ini lagi sudah di lock oleh BKPM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar baik bahwa kami dengan Badan POM, dengan BKPM saat ini sedang mengintegrasikan SPPIRT dan OSS RBA. Kita harapkan sesegera mungkin ini bisa mulus ya prosesnya, sehingga Bapak Ibu sekalian dengan segera dapat masuk ke perizinan SPPIRT yang terintegrasi dengan OSS RBA. Nah, aplikasinya kami sudah kembangkan. Kemarin sudah dilakukan uji terhadap aplikasi ini. Aplikasi ini terdiri dari dua, yaitu aplikasi untuk pendaftaran dan pelaporan penerbitan, dan juga ada konsultasi online. Kemudian, kenapa konsultasi online? Bapak Ibu sekalian ingat ya, tadi itu ada pemenuhan komitmen 3-6 bulan. Pada saat pemenuhan komitmen, barangkali Bapak Ibu sekalian perlu konsultasi. Bisa juga sebelumnya Bapak Ibu sekalian lihat konsultasinya saja. Belum daftar, lihat konsultasinya saja, kemudian menanyakan sesuatu. Dipersilahkan. Jadi saat ini dalam proses integrasi OSS dan disosialisasikan segera. Sosialisasi pertama nanti tanggal 25 kami akan lakukan sosialisasi masih ke pemerintah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, penerbitannya menggunakan aplikasi SPPIRT sudah terintegrasi dengan OSS nih. Sekarang ini uji coba akhir. Kalau uji coba akhir ini maka insya Allah sesegera mungkin, moga-moga hari Senin sudah bisa digunakan ini. Nah, pada saat ini integrasi dilaksanakan. Alur penerbitan SPPIRT-nya adalah caranya login dulu ke OSS RBA untuk mendapatkan NIB. Ya, NIB kan persyaratannya macam-macam itu, termasuk NPWP dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memilih perizinan UMKU. UMKU-nya sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Jadi itu ada tinggal diklik. Kemudian pelaku usaha akan langsung terkoneksi dengan aplikasi SPPIRT. Nah, kemudian pelaku usaha diminta untuk mengisi data terkait pangan olahan dan mengunggah pernyataan komitmen tadi, yang 3 komitmen dan rancangan labanya seperti apa. Secara sistem, nomor PIRT akan tergenerate dan kemudian secara otomatis berdasarkan pengisian dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi misalnya, produk saya kacang-kacangan, dia langsung otomatis masuk ke nomor tertentu. Nah, nomor PIRT oleh sistem akan dikirimkan ke OSS RBA menjadi lembar kedua pada sertifikat standar pernyataan mandiri, kemudian diberikan kepada pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 1 hari sudah bisa keluar nih. Sertifikat standar ini ditembuskan ke Dinas Kesehatan dan DPM PTSP sebagai dasar pengawasan. Pengawasannya yaitu tadi untuk melihat komitmennya sudah dipenuhi belum dalam 3-6 bulan. Ini adalah alur penerbitan pada aplikasi SPPIRT. Jadi SPPIRT untuk pengajuannya, kalau NIB dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, NIB-nya harus diurus dulu. Kemudian
langsung, nggak usah keluar dari sistem, langsung pengajuan SPP IRT begitu NIB-nya ada. Begitu NIB ada, maka masuk tadi di UMKU sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisi data pelaku usaha terdiri dari nama pelaku usahanya, nama usahanya, provinsi, kabupaten kotanya, alamat lengkapnya, NIB-nya nomor berapa. NIB-nya sudah masuk di situ otomatis. Nah, nomor KTP-nya, kemudian input data produknya, pilih jenis produk pangannya. Produk pangannya apa? Ya dari 15 itu. Oh, produk pangan saya jenisnya jenis 8 ya, diklik 8. Kemudian pilih nama produk pangannya, ada nama-nama produk pangannya di situ. Kemudian pilih jenis kemasannya. Saya pakai kemasan plastik kah? Saya pakai kemasan gelas? Saya pakai kemasan komposit dan seterusnya. Kemudian diminta untuk mengisikan komposisinya. Jadi komposisinya apa saja? Dari komposisi itu Bapak Ibu sekalian, apabila tidak sesuai, ada komposisi yang tidak sesuai, misalnya, oh ada BTP tapi BTP-nya bukan BTP yang tidak punya batas maksimal, BTP-nya ada batas maksimal, ini harus MD nih. Nah itu maka sistem akan menolak. Kemudian proses produksinya seperti apa? Itu ada di sana input data proses produksi, kemudian cara penyimpanannya bagaimana, masa simpannya, dan ini adalah produk yang kesekian untuk industri rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Misalnya, oh saya sudah memproduksi 7 produk dan sudah dapat SPP IRT. Ini adalah jenis produk ke-8, maka ditulis ke-8. Input label produk. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian input label produk apa saja yang di checklist. Ada checklistnya. Nama produknya apa? Ditulis di situ. Komposisinya bagaimana? Sudah ya. Berat bersihnya berapa? Ada halal enggak? Kalau ada halal dicantumkan. Nama dan alamat industri rumah tangga pangannya, tanggal dan kode produksi, maksudnya tanggal dan kode produksi itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian menanggali kode produksi seperti apa? Contoh tanggal dan kode produksi. Keterangan kadaluarsa, oh ini kadaluarsanya dalam waktu 3 bulan, 2 bulan. Kadaluarsanya dalam waktu 2 tahun misalnya begitu. Asal usul bahan tertentu, misalnya kalau bahannya nggak ada nih, asal usulnya bagaimana? Saya impornya dari sini, itu dimasukkan di situ. Informasi nilai gizi, informasi nilai gizi. Kemudian keterangan lain yang berisikan keterangan yang dicantumkan pada label, misalnya saja gambarnya dan seterusnya. Nah, upload rancangan label. Kemudian sistem akan menganalisis apakah SPP IRT bisa diterbitkan atau tidak. Kalau bisa diterbitkan maka langsung SPP terbit. Kalau tidak maka sistem akan menolak dengan rekomendasi mengurus izin edar ke Badan POM. Contohnya tadi, ketika ada komposisinya Bapak Ibu sekalian ada BTP yang mempunyai batas maksimal, maka dia akan masuk. Silakan mengurus ke Badan POM. Misalnya begitu. Kemudian ada cara penyimpanan, disimpan beku misalnya, maka akan masuk, silakan diurus ke Badan POM. Misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi logik penolakannya misalnya penyimpanan dingin, penyimpanan beku, minuman langsung diminum, kemudian bukan kalau minuman kalau serbuk kan boleh ya, minuman serbuk boleh, tapi ini sudah direstitusi dengan air. Oleh karena itu kalau sudah begitu ya masuk ke Badan POM. Masa simpannya kurang dari 7 hari, maka ininya penolakannya adalah tidak perlu izin edar. Kemudian
Tapi masih bisa, kalau ini bukan penolakan, ada pilihan lagi. Anda masih ingin melanjutkan ke SPPIRT atau tidak perlu melanjutkan. Kalau kurang dari 7 hari ya. Kemudian jika keterangan labelnya kurang pada bagian yang mandatori akan tertolak dengan keterangan informasi yang dicantumkan label tidak lengkap. Jadi silakan konsultasi ke Dinas Kesehatan atau Badan POM dan seterusnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, contoh hasil uji coba terbatas kemarin adalah seperti ini. Ini adalah uji coba terbatas, sudah bisa sudah ada halaman pertama, halaman kedua. Sekarang tinggal melancarkan saja. Moga-moga dalam waktu dekat sangat lancar dan ini bisa langsung Bapak Ibu sekalian masuk ke OSS. Jadi sudah masuk kesimpulan, SPPIRT merupakan nama baru dari SPPIRT juga, tapi ininya beda. Singkatannya beda. Kalau tadinya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sekarang sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Kemudian yang kedua, objek perizinan adalah pangan olahan industri rumah tangga. Nah, industri rumah tangga ada syarat-syaratnya kan? Diproduksi di rumah tinggal, peralatannya manual sampai dengan semi otomatis, jenis-jenis pangannya ada di peraturan Badan POM 22 tahun 2018. Nah, persyaratan SPPIRT sama dengan perizinan yang lama, kecuali alur dan waktu perizinan. Kalau tadinya 3 bulan, sekarang 1 hari. Tapi harus komitmennya dipenuhi dalam 3-6 bulan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemenuhan komitmen ini 3-6 bulan tadi diawasi oleh petugas pengawas. Petugas pengawasnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah integrasi aplikasi untuk SPPIRT dan sistem OSS masih berlangsung. Mohon sabar menunggu sedikit lagi, karena kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Investasi BKPM yang memang OSS ada di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk terus mencerdaskan konsumen kita dengan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Mohon juga kami didukung saat ini karena kami mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dukungan Bapak Ibu sekalian mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN untuk kami sangat kami hargai. Nah, Bapak Ibu sekalian masih dapat mengikuti konsultasi pelayanan. Ini kan cuma 1 kali, tapi Bapak Ibu sekalian masih bisa konsultasi pelayanan tetap terbuka kepada Bapak Ibu sekalian, baik melalui email di Direktorat pmpu@pom.go.id, boleh melalui telepon, tapi kalau telepon mohon maaf memang agak lama. Kemudian melalui website juga ada pmpu.pom.go.id atau melalui surat konsultasi atau melalui aplikasi percakapan di istanaumkm.pom.go.id atau di sppirt.pom.go.id. Semuanya biayanya bebas biaya, gratis. Jadi konsultasi tidak dipungut biaya. Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang menarik-narik biaya kepada Bapak Ibu sekalian untuk konsultasi yang dilaksanakan, silakan mengadukan kepada kami. Mengadukannya boleh di 081313808909. Kami menolak gratifikasi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.